Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sasma Yunita, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta para generasi muda Indonesia yang semangatnya selalu berkorban. Sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat ini kita masih bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nurul Inaya. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Khairul. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pentingnya Menjaga Kesehatan Mental bagi Generasi Muda. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa kesehatan mental health ini merupakan kata yang sering terdengar di telinga kita. Akan tetapi, apakah kalian paham apa itu mental health? Menurut data dari Kementerian Kesehatan, kesehatan mental health merupakan kondisi di mana batin seseorang merasa tentram, aman, dan damai. Secara sederhananya, kesehatan mental health itu sendiri sangat berkaitan erat dengan bagaimana kita memikirkan dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dan bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan orang lain. Zaman sekarang ini, siapa yang paling penting untuk menjaga kesehatan mentalnya? Jawabannya itu tentu kita semua. Terutama sebagai generasi penerus bangsa, seperti contohnya saya merupakan maba di mana masih banyak tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Apabila saya tidak mengatur, tidak memanage waktu yang diberi, tidak memanage waktu untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut, saya akan merasa kelelahan. Bukan hanya fisik saja, tetapi psikis juga. Di sini bukan hanya para generasi muda saja yang wajib menjaga mental health-nya, seperti yang telah diriset bahwa dikategorikan dari usia 3-18 tahun sudah bisa mengalami mental health. Mengapa seperti itu? Hal ini dikarenakan pada usia tersebut, emosi dan mental health suatu individu yang masih belum bisa mengenal jelas dirinya sendiri. Dengan kata lain, masih mencari jati dirinya. Suatu rintangan yang kita lalui terlalu berat, meskipun ada ringannya juga, tentu kita harus bisa melewatinya. Sehingga pada saat ini penyebab mengapa remaja dan penerus bangsa bisa terkenal mental health itu dengan cepat. Mental health sendiri itu ada beragam, seperti sulit untuk percaya diri sendiri, orang lain, hingga sulit beradaptasi, hingga bisa menyebabkan depresi dan stres, mungkin bisa mengancam masa depannya dan psikisnya juga. Begitu juga sebaliknya, saat kesehatan mental seseorang terganggu, orang tersebut akan mengalami kecemasan. Mereka juga akan kesulitan mengontrol emosi, sehingga orang dengan gangguan mental health seringkali melakukan tindakan kejahatan tanpa ia sadari. Hadirin yang berbahagia, masyarakat Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya paham mengenai betapa pentingnya kesehatan mental dibandingkan dengan kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang apabila terjadi harus segera diobati, begitu juga dengan kesehatan mental. Bila terjadi gangguan, kita harus segera menanganinya. Hal tersebut bertujuan agar orang-orang dengan gangguan mental health tidak melakukan tindakan kejahatan atau hal-hal yang kita tidak inginkan. Orang dengan gangguan mental health yang sudah lama dapat menimbulkan stres, bahkan depresi. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2021 menunjukkan bahwa mental health di Indonesia ini kebanyakan dialami oleh remaja pada usia 15 tahun ke atas, pada angka 6,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Bayangkan 6,1% dialami oleh para remaja yang ada di Indonesia ini. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, tidak heran apakah pendidikan jasmani sekolah dulu sering disebut pendidikan kesehatan fisik dan bukan hanya mental. Seperti yang kita dengar bahwa akhir-akhir ini telah terjadi kasus bunuh diri yang dilakukan oleh mahasiswa akibat dari mental health itu sendiri. Maka dari itu, saya mengajak kalian semua untuk selalu memperhatikan kesehatan mental, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Di saat kita mampu mengolah tekanan-tekanan yang datang dalam diri kita juga dapat menjalani aktivitas hidup lebih baik. Jika kalian merasa memiliki tekanan mental atau sedang stres, bahkan depresi, kalian juga dapat berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Jangan sungkan untuk berkeluh kesah dan bercerita kepada keluarga, terutama teman atau kerabat kalian. Jika memungkinkan, kalian juga dapat bersosialisasi dengan kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial yang kalian ikuti. Jangan lupa untuk selalu menghargai diri sendiri, berterima kasih kepada diri sendiri, dan selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kalian. Pastinya kita memiliki standar atau kemampuan akhir,
harus beristirahat setelah melakukan aktivitas. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan mental, baik fisik maupun mental. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.